wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Monggo Bapak lan sederek sedaya kita muji syukur dhateng Allah. Bilih ing kesempatan menika kita taksih saged nglampahi rukun Islam tinetah siam Ramadan. Pun kata kita sendiri nembakne. Waluas. Kita 4 ojo kelaru Bapak. Ngitung. Welang riya diundur. Mila menika wajib kita syukur, ingkang kaping kalih syukur kita saged panggih, saged tempal wonten ing masjid menika. Shalawat serta salam tetap kawujud dhateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, mohon maaf. Iya, apapun kata Mas Lukman, tidak ada ranting akar pun berguna. Ya mohon maaf. Jadi sebetulnya aku gak layak. Ya masalahnya gak layak. Orang ngaji gak layak. Tapi apapun yang terjadi katanya di situ, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Al ilmu bila amalin kasajari bila samalin. Itu dalam mahfudzat begitu. Ilmu yang tidak dimanfaatkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Bapak dan saudara, saya mencoba dalam hal ini adalah mengingatkan kita kembali kepada sebuah hadis qudsi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi khaliqi fa innakum la taqdiruna qadra. Kita makhluk yang paling sempurna dan juga kita makhluk yang paling diberikan kekeliruan. Jadi manusia itu makhluk yang serba keliru, tapi juga manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam hal akal dan pikirannya. Monggo kita telaah, kita gerayani diri kita mulai awal sampai hari ini. Kalau kita hitung fase kehidupan manusia itu ada 4 fase tahapan. Jadi monggo lurus napa mboten mengke nyuwun dikoreksi. Fase pertama kita hidup dalam alam kandungan. Itu tanggung jawab ibu dan bapak. Setelah 40 hari ditiupkan roh oleh Allah, tinggal kedua orang tuanya itu bagaimana menciptakan roh yang sudah ada di situ, walaupun Allah memberikan iradah di dalamnya. Terus yang kedua, masa hidup di dunia. Ini kalau kita analisa, kalau kita koreksi detail, ada beberapa tahapan dalam pertumbuhan psikologi maupun psikologi sosial. Tapi kita tinggalkan dulu. Jadi manusia hidup itu mulai dari lahir sampai mati. Itu manusia. Kalau ada orang lahir sampai mati tidak bisa dikatakan manusia, berarti di situ tidak dimanusiakan manusia. Fase yang berikutnya adalah fase mati. Di situ ada namanya alam kubur atau alam barzakh. Yang terakhir nanti alam kebangkitan dalam arti untuk menimbang.
Maka saya akan mengambil dalam fase kedua. Manusia hidup itu butuh hidup dan penghidupan. Makanya Allah mensitir dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Wa ini kalau huruf wawu fathah wa ya Mas Bagas, artinya apa Mas? Dan. Tapi kenapa di sini kok demi? Wal asri, demi waktu, iya kan? Nah, kalau kita kembalikan kepada huruf hijaiyah, ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Di situ ada huruf yang tidak mau ditaruh di depan, ya. Dia mau di depan tapi harus sendiri. Tapi kalau digandeng dia tetap setia dan mau. Itu adalah dal, zal, ro, za. Kayak ngarep ijen siap. Tapi nak nunggu kudu digandeng. Itu nanti rahasianya Pak Amin nanti yang tahu. Biasanya orang pondokan roh. Ya Pak Amin ya. Kemudian ada huruf, ya, nak coro jawane caranya paling brengkel. Didelek digaduk apa, dikek nondur kon iso mo. Itu hamzah. Iya enggak? Hamzah, lam alif, hamzah, iya. Dikek nondur dure alif, dikek nang isor, mbong isor lam alif juga. Kan gitu lah. Baiklah. Mari kita analisa dari kata-kata wal asri, demi masa, demi waktu. Nah, wong Jawa ngasar jarane ora waktu tapi ngasar. Itu pun juga kalau kita melihat waktu ini kita sebagai manusia hidup, ya, butuh hidup dan butuh penghidupan itu ada dua tahapan, mesti berpasangan. Ada siang, malam, laki, perempuan, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kitanya ini kurang melihat ke sana. Kitanya kurang menyadari adanya. Bahwasanya pasangan itu juga butuh hidup dan penghidupan. Makanya Allah bersumpah di situ wal asri, demi masa. Ilalladzina, nanti lanjutannya kan gitu ya. Ini yang pertama dulu wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa? Dengan adanya waktu itu kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna ini kok sangat rugi. Selalu rugi. Kira-kira percaya nggak ini? Nah awak dhewe urip rugi, percaya nggak? Ayo. Ini kira-kira ini percaya atau gak percaya? Ini buktinya gini. Contoh wong tani, ya. Ini Pak Sundoro, sawah wis karuan dipanen iki lho entuk sak ton. Sampeyan ditakoki. Entuk piro? Piek, ya. Akan gitu ya kadang. Alah. Ini berarti dia merasa rugi. Walaupun tidak diucapkan rugi. Tapi kadang-kadang mendekati kufur. Kuwi lho aja tak ngenekno, tak kaya obat iki ra panen. Antara rugi dan kufur ini senantiasa menyelimuti dalam kehidupan manusia. Cuma kitanya yang harus pandai-pandai mensiasati biar kita tidak kufur, biar kita tidak rugi. Ini kalau kita artikan ya secara umum, tidak sakit melalui bahasa Al-Quran. Amin. Jadi wal asri wawunya itu waw ataf atau waw apa gitu ya, ada ya. Itu kan mengkuatkan tentang waktu itu. Innal insana, manusia nih lafi khusr, rugi. Wes kan otak atik kon dia hitungan. Ayo kita analisa.
kita pelajari yang sangat detail. Karena di situ juga ada sebuah mahfudzah juga itu pembuktian, karena mereka itu sudah membuktikan al insanu mahalul khoto wa nisya. Menungso itu panggilannya salah lan keliru. Jadi kadang-kadang kita itu ya maaf nih, ya ora sapa ya aku dhewe lah. Kadang-kadang egonya kita dahulukan daripada syukur dan kita menunjukkan khilaf kita. Suatu saat kadang-kadang riak tumbuh. Nah, di dalam ilmu sosial orang-orang semacam ini tidak bisa mempelajari jaringan yang disebut kultur sosial. Jadi menungso pengen urip dhewe, padahal menungso pengen urip sesama manusia. Makanya tadi saya istilahkan manusia, biar dimanusiakan manusia, maka manusia itu harus memanusiakan manusia yang lainnya. Biar apa? Biar kita tidak kena sumpah Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Di situ ada lanjutannya, ilal ladzina amanu, illa kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemarin dari mahasiswa UNU sudah banyak menyampaikan apa iman dan bagaimana iman, dan dasar-dasarnya sudah jenengan semuanya paham. Tapi iman itu kalau saya menafsirkan adalah baru tingkatan satu digit. Kalau sudah 5 namanya takwa. Maka dalam istilahnya ada namanya iman dan takwa. Iman itu artinya apa sih? Percaya, mengakui ada dan keberadaannya, itu iman. Sampai bisa ngomong la ilaha illallah, tapi pola hidup dan kehidupan kita lepas dari la ilaha illallah. Buktinya, dan itu ya, kita masih percaya ada hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang mustahil dan bin mustahil. Tidak kita perhitungkan dalam artian syar'i. Begitu pula kita sering ngomong iman, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Kadang-kadang kita juga nggak konsekuen. Padahal malaikat yang diperintah Allah untuk mengikuti kita setiap hari, setiap langkah dan setiap detik adalah raqib atid. Apakah karena tidak nampak? Ataukah dianggap malaikat itu pokoknya kedul? Tidak. Nah, disinilah letak kita sebagai manusia. Biar tahu diri kita sebagai manusia, dan akhirnya kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Hablum minanas wa hablum minal, dibolak-balik sama, hablum minallah wa hablum minanas. Nah, ini bentuk wujud daripada realita. Kalau kita mau mengatakan bahwasanya iman yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa. Makanya Rasulullah Muhammad diperintah oleh Allah menjadi Rasul terakhir, membawa ajaran pelengkap semua ajaran agama sebelumnya. Kalau agama-agama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya memerintahkan untuk umatnya, bukan untuk seluruhnya. Al yauma akmaltu lakum dinukum,
Wa mamtu terusannya dia Mas Bagas. Ya ini saya biar apa lah, tujuan saya apa, generasi biar akan tertarik dalam ngomong dan menyampaikan hal yang benar. Begitulah. Jadi Rasulullah diperintah menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya dengan nama Islam. Salama yusallimu salam. Sempurna sudah. Tugas Rasulullah adalah untuk apa? Mutamimu makarimal akhlak. Kayaknya Rasulullah diperintahkan kowe kudu golek bodoh terus kan? Menyempurnakan dan memperbaiki akhlak. Itu salah satu kunci di dalam menjalankan amanu. Muni iman, nek akhlake orang genah, apa artinya? Aku iman kepada Allah. Tapi akhlakiahnya tidak mencerminkan seorang muslim. Paham ya? Lanjut. Wa amilus sholihah. Ayat berikutnya. Kita berbuat kebajikan. Kebajikan apakah sama dengan kebaikan? Loh ini bahasa ya Mas Lukman ya. Kebajikan dengan kebaikan itu apakah sama? Jawabannya adalah tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Kalau kebaikan itu adalah cukup kita melakukan baik, kalau kebajikan itu disertai dengan perbuatan. Jadi aku nglakoni gitu loh gamane. Muni apik tapi ora iso nglakoni apik. Padha mek gajah nganggo kalungan bendu. Padha mek nyurung tentang nganggo sada, bawa tentang ya ora nang apa-apa gitu loh. Ini. Jadi mari kita apa ya? Kita belajar mikir. Jadi tadi yang saya sampaikan awal ada tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi khaliqi fa innakum la taduruna qadra. Mari kita mikir, nanti arahnya kepada apa? Kepada kekuasaan dan iradah Allah. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan di depan ini kira-kira paham Pak nggih? Amanu wa amilus sholihah. Tawasau bil haq. Nah ini Pak. Tawasau bil haq. Ini kita mudah mengucapkan Pak. Paling mudah. Tapi kita sulit untuk mengaplikasikan yang kita kaitkan dengan syariah. Menyampaikan barang yang hak, mengenyahkan barang yang batil. Kadang-kadang awak dhewe gak jarak lho, cek katutan kok. Ya rasa kok aku dhewe ya begitu. Maka saya mengajak diri saya dan jenengan semuanya harus kita melangkah berhati-hati, karena di belakang kehidupan kita ini nanti ada yang namanya kehidupan setelah hidup, yaitu mati. Di situ alamnya juga nggak sama, namanya alam barzakh. Batasan usia tidak ada di situ di dunia. Kalau masih di dalam rahim ada batasan. 40 hari ditiupkan roh, 9 bulan 10 hari lahir, itu ada batasan. Tapi kalau kehidupan di fase kedua ini tidak ada batasan. Kudu 3 tahun, kudu 40 tahun, kudu 1 tahun, tidak ada. Yang tahu adalah Allah. Itu karena rahasia Allah. Oleh sebab itu, mari kita dalam menyongsong apa ya?
janji Allah atau ancaman Allah kepada kita. Tawasau bil haq ini juga kita harus, tantangannya berat, mudah diucapkan. Kadang-kadang juga jarak ya, kadang-kadang wah ini gak oleh, nak ini gak oleh apa? Ini haram, ini halal, kayak tapi makna halal dan haram kadang-kadang yang mengucap itu sendiri belum paham, bukan makna artinya tapi makna penerapannya. Kadang-kadang menerapkan hukum yang dia tidak tahu bahwasanya di situ ada celah yang mereka belum pelajari. Jadi gampangannya moco abjad ya, baik huruf hijaiyah tadi maupun abjad umum belum tuntas, di tengah-tengah tiba-tiba sudah ngomong tuntas. Ini yang bahaya dalam rangka tawasau bil haq. Paham ya? Gimana? Paham betul ya? Ini gua kasih contoh. Kita bicara membenarkan barang yang hak. Hak itu apa? Masalah. Hak itu apa? Ayo, kadang-kadang hak itu apa? Hak itu hal-hal yang ditentukan dan ketentuannya dibenarkan oleh aturan ya. Itu hak. Batil itu hal-hal yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Jadi jangan kita bicara baik dan tidak baik. Ini kalau kita bicara hukum memang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar itu masih bisa ada celah masuk. Jadi begitu hak kita bicara sesuai dengan aturan. Batil itu hal yang ditentang, yang dilarang oleh aturan. Nah di situ ada kata-kata tawasul katanya, melakukan untuk pembenaran. Gerakan untuk meluruskan, ya itulah yang disebut tawasau bil haq. Bengkok diluruskan menjadi tidak bengkok. Oh ya. Terus saya lanjutkan, ada kode 3 menit lagi. Mestinya mau kasih contoh ya, nanti lain waktu Pak ya. Nah, itu. Yang terakhir adalah tawasau bis sabr. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini juga sangat berat Pak. Nah tadi berat, ini sangat berat. Wong kon sabar itu paling angel. Mestinya dalam kaidah ada di situ. Kalau nggak salah itu ada as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Itu mahfudzah Pak Hamid ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar di setiap perbuatan itu yang akan bisa menentukan bagaimana kerangka dan pola pikir kita ke depannya. Dan disitulah ujian akhir kita yang paling berat. Oleh sebab itu 4 hal: amanu, amilus sholihah, tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. 4 hal ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Itu harus bersamaan. Aku pengen lurusno barang sing batil, ya kita sambil memperlakukan dengan sabar, ojo gerusa-gerusu. Kadang-kadang iki ngene salah kok ngene. Lah, nak ada bicara salah ngene bener piye? Itu solusi yang paling tepat.
Jadi sabar ini paling berat ya, Bapak, Ibu, dan saudara, adik-adik. Kadang-kadang wis ya Allah ya kon sabar terus. Nah, kan gitu ya. Sering ya dengar itu ya. Sabar itu orang kita ya, Pak. Tinggal kita yang menyudahi dan kita yang mengakhiri. Itu sabar. Dipokno lah katakan. Ngerti ya? Mungkin nanti lain waktu kalau ada kita lanjut. Jam berapa nanti Mas Jalan? Udah, mana? Mas Jalan? Ya. Akhir kalam ada kurang lebihnya. Nanti bila ada kesempatan kita lanjut. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.